قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا وكان من الهالكين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي في الله, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, walhamdulillah fil awwal wal akhir wal zahir wal batin Subhanahu wa ta'ala. Kajian ini kajian yang pertama kali ana adakan, atau kajian offline yang pertama kali yang kita selenggarakan, atau yang ana sendiri adakan dengan permintaan ikhwah di Masjid Bakti ini, dan hampir 7 bulan ya ada kajian, dan baru kali ini anak ngisi di masjid. Meskipun di sana ada kajian-kajian di tempat-tempat di rumah gitu, cuman terbatas orangnya. Ya baru kali ini di masa pandemi, Allah musta'an, alaihi tuqlan la hawla wala quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah dan penyakit ini sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Saya cuma pengen berpesan, usik, aku pesan buat kalian, sebelum buat antum, ana berpesan untuk diri saya sendiri. Usika bitaqwallahi azza wa jalla. Wasiat anak yang pertama, pesan anak yang pertama, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisir wa alaniyah, dalam kondisi
kita tidak dilihat orang, ataupun kita dalam kondisi di tengah-tengah orang banyak. Taqwallahi haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa adalah mentaati Allah Azza wa Jalla dan tidak mentaati dan tidak maksiatinya dan tidak berbuat maksiat kepadanya. Ayyadkara fala yansa, hendaknya senantiasa Allah diingat dan tidak dilupakan. Wa yushkar fala yukfar, dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala disyukuri nikmat-nikmatnya, tidak dikufuri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku wasiatkan orang-orang yang telah aku berikan kitab sebelum umatmu, sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan orang-orang ahli kitab aku wasiatkan kepada mereka dan juga kepada kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang amat sangat agung. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kita butuh sekali ada orang yang mengingatkan kita untuk hal ini. Komitmen kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian ya ikhwani barakallahu fikum, wasiat ana usik, dan di majlis yang mulia ini ana enggak akan banyak, insyaallah mudah diingat wasiatnya. 2 atau 3 wasiat saja cukup insyaallah untuk mengawali kajian rutin kita insyaallah. Yang kedua, as-sabat ala talabil ilm. Mewasiatkan pada antum untuk tegar di atas manhaj salaf, di atas jalan ilmu, di atas Quran dan sunnah. As-sabat ala al-kitab was sunnah, as-sabat ala talabil ilmi, as-sabat ala manhaj salaf, as-sabat ala Quran was sunnah. Tegar di atas Quran dan sunnah, komitmen dengannya, tegar di jalan ilmu, komitmen dengannya dan istiqomah di atasnya. Apalagi zaman seperti ini, di kondisi yang amat sangat berat dan tidak menentu, kondisi yang berat, wallah kondisi yang berat sekarang ini. Semuanya diuji, semuanya dari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini. Di antara jalan-jalan yang bisa meneguhkan kita di atas keistiqomahan, di atas ketaatan kepada Allah, di atas ketakwaan, kita komitmen dengan apa yang sudah kita ketahui dari kebenaran ini, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan, dan tidak bosan kita dalam menuntut ilmu. Meskipun masih jarang sampai hari ini kajian-kajian yang offline, namun di sana masya Allah permintaan luar biasa. Dan saya juga paham akan kerinduan ikhwah terhadap majelis ilmu. Jangankan antum, kita sendiri juga kangen, rindu terhadap majelis ta'lim. Kok seandainya bukan ilmu, seandainya bukan karena ilmu, dibarengi dengan keikhlasan dalam menuntut ilmu, mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kok bukan karena taufik min Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang Allah berikan kepada kita, dan juga keistiqomahan kita, kemudian dibarengi dengan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, istifadah, mengambil faidah-faidah yang ada dalam kondisi seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada diri kita. Makanya ini patut untuk kita syukuri. Allah masih tegarkan, Allah masih berikan keistiqomahan pada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan karunia-Nya yang sangat agung,
yaitu bisa kita berdiri tegar di atas petunjuknya, di atas manhaj salaf yang amat sangat mahal ini, di zaman yang penuh keterasingan seperti ini. Naam ya ikhwan, barakallahu fikum. Rasulullah SAW sering kali berdoa, enggak cuma sekali doa ini beliau baca. Sering kali beliau berdoa. Sampai istrinya Ummu Salamah menegur beliau. Bahkan hadis ini bukan cuma dari Ummu Salamah, dari istri yang lain juga meriwayatkan. Kenapa sih ya Rasulullah engkau banyak berdoa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kenapa engkau berbanyak doa ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, Na'am innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Iya, hati ini di antara dua jari jemarinya Allah Azza wa Jalla, dan Allah berkehendak semuanya. Allah mau membolak-balikkan hati hambanya, terserah Allah. Allah berkehendak, Allah balikkan dan tersesat kita. Dan tidak ada yang susah bagi kita, dan tidak ada yang susah itu bagi Allah Azza wa Jalla. Allah berkehendak, Allah teguhkan hati hambanya. Kayak yang patut kita syukuri. Kita Insya Allah hampir 1 tahun pandemi ini, hampir 1 tahun lah ya, 7 bulan ya, Masya Allah, kajian masih eksis, dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kajian yang eksis di media sosial adalah kajian sunnah dalam masa pandemi ini. Anda baik cari jadwal terserah Anda, dari pagi, siang, sore, malam, subhanallah. Bahkan ba'dal fajr, habis sholat subuh ada kajian. Terserah mana longgarnya antum. Cuman butuh kuota saja. Maksudnya apa? Ini menunjukkan keberkahan yang Allah berikan dakwah ini. Allahu Akbar. Nafrah, bahagia. Yang sarihus sadr, dada kita ini girang rasanya. Dada ini Masya Allah terbuka, rasanya terbuka dada ini karena saking bahagianya melihat perkembangan dakwah yang mulia ini, dakwah sunnah. Meskipun dalam kondisi seperti ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kayak Allah berkehendak, tidak ada susahnya bagi Dia untuk membalikkan hati kita, dan kita kembali lagi ke masa lalu kita, masa jahiliyah kita. Nasallallahu salamah wa afiyah. Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim, beliau membuat sebuah bait syair untuk mengingatkan kita. Dalam syair beliau yang terkenal, Qasidah Nuniyah. Qasidah Nuniyah karena di belakang bait syair ini semuanya hurufnya nun. Nun semuanya, nun. Ada di sana qasidah lamiyah karena di belakang bait syair ini ditutup dengan huruf lam semuanya, lamiyah. Ini qasidah nuniyah. Beliau mengatakan rahimahullah, ij'al fi 'ainayka muqlataini min ad-dumu'i kilahuma min khasyatir rahmani bakiyatani nun. Law syaa rabbuka lakunta mithlahum wal qalbu baina asabi'ir rahmani. Hendaknya wahai kalian hamba-hamba Allah, ahli sunnah yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, hendaknya senantiasa kalian menangis, meneteskan air mata, mengeluarkan air mata dari dua kelopak matamu. Kenapa? Karena rasa takut. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Plus karena dorongan rasa kesyukuran. Adanya kesyukuran dalam hati, dan juga rasa takut, syukur karena kita di atas sunnah, bersyukur kita di atas sunnah.
di atas petunjuknya Rasulullah Azza wa Jalla, di atas petunjuknya sahabat, jalannya para sahabat dan tabi'in, atba' tabi'in, generasi terbaik umat ini. Alhamdulillah, bersyukur. Dan kita takut kalau Allah balikkan hati ini. Dan kita takut kalau Allah balikkan hati ini. Itu tidak ada yang susah bagi Allah. Law syaa rabbuka lakunta mithlahum. Kalau Allah berkehendak, kamu tidak jauh beda. Kamu tidak jauh dengan orang-orang yang tongkrongan di pinggir jalan sana itu. Jalan mana? Bunti kayu situ. Banyak tongkrongan tidak jelas, bahkan tongkrongan untuk berbuat maksiat, nongkrong untuk nunggu target yang lewat. Masa pandemi ini kejahatan meningkat luar biasa. Kalau Allah berkehendak, engkau gak jauh beda dengan mereka ahli maksiat. Makanya kok lihat ahli maksiat, orang yang suka berbuat maksiat, tolonglah jangan dicuekin. Kau boleh dekatin dengan kelemah lembutan, dengan penuh kasih sayang, nasihati, ajak. Antum punya fulus sedikit, kasih lah. Habis itu selipkan nasihat. Kamu sudah sholat belum? Muslim atau bukan? Muslim. Selipkan. Enggak, Pak. Sholat dari dulu sampai sekarang tidak kaya-kaya. Mungkin jawabannya kayak gitu. Nasihati yang lainnya. Sampaikan ancaman-ancaman kalau dia menjawab tidak benar. Sampai kapan kamu seperti ini? Sampai kapan kamu seperti ini? Kapan kamu bertobat? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kasih sayang. Ya, kita benci perbuatannya, tapi kebencian itu jangan membuat kita menjauh darinya dengan meninggalkannya. Dakwahi. Kalau Allah berkehendak, kamu gak jauh beda dengan ahli maksiat itu. Dan tidak ada yang susah bagi Allah. Lakunta mithlahum wal qalbu baina asabi'ir rahmani, karena hati ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ya ikhwan, kita sampai detik ini masih bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ya ikhwan, Allah panjangkan umur kita. Di tengah banyak orang yang sedang meregang nyawa, sekian ribu orang, bahkan sekian ratus ribu orang di negeri ini yang terpapar COVID-19. Tidak usah jauh-jauh, antum ke rumah sakit rujukan COVID di Palembang ini. Subhanallah, ngeri ya kawan, ngeri akhi. Apalagi kok sudah lewat 3 pekan dirawat, ini sudah ada tanda-tanda sudah sampai 1 bulan dirawat, ini sudah berat. Dan anak yakin mereka kalau muslim, mereka itu muslim, pengen sekali hadir di masjid sholat berjamaah. Kita alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita, patut disyukuri. Wallah, kita bersyukur dan kita bangga, fakhur, kita bangga, benar-benar bangga menjadikan kita sebagai ahli sunnah. Alhamdulillah, dari sekian jutaan manusia, bayangin Allah pilih kita untuk kenal sunnah. Syukuri, siangi terus, jaga benar hidayah ini, pupuk dan sirami keimanan dan ketakwaan ini dengan menuntut ilmu syar'i diantaranya, dengan bersegera dan bergegas untuk menjalankan ketakwaan, menjalankan ibadah demi ibadah, amal saleh dengan tidak menunda-nunda.
badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya fitnah itu, orang di pagi hari dalam kondisi beriman, sorenya sudah kufur. Sorenya dalam kondisi beriman, paginya kufur. Dia jual agamanya, dia jual akidahnya untuk sesuap nasi, untuk secuil dari dunia. Nasallallahu salamul afiyah. Kemudian ya ikhwani barakallahu fikum, wasiat ana selanjutnya yang terakhir, as-sabru bersabarlah. Bersabarlah ya ikhwan. Bersabarlah ya ikhwan. Sabar itu apa sih? Sabar itu dalam bahasa Arab artinya ada 4 dalam bahasa. Dari sisi terminologi bahasa, dilihat dari terminologi bahasa. Istilahnya kalau bahasa Arabnya as-sabru lughatan, dari versi bahasa sabar itu ada 4. Dan keempat-empatnya ini, 4 makna ini ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Makna sabar yang pertama, al-habsu wal manu, mencegah dan menahan. Mencegah dan menahan. Yang kedua, asyiddatu wal quwwah, keras dan kuat. Keras dan kuat. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-jam'u wal dhamm, mengumpulkan. Yang keempat, yang terakhir, as-sabat, tegar. Tegar itu termasuk dari apa? Kesabaran. Orang dikatakan orang yang sabar kalau dia itu tabah dan tegar. Tegar, nggak goyah. Ini orang sabar. Baik. Lianna sabra fi aslihi habsul linnafsi wa man'iha. Kesabaran pada hakikatnya itu menahan diri dan mencegah diri minal jaza', dari kesedihan, wal lisan minat tasyakki, dan mencegah lisan dari banyak berkeluh kesah, wal jarih minal latam, dan anggota badan dari berbuat mukul-mukul kepala, ngacak-ngacak rambut, cakar-cakar wajah, wasyakul juyubi wa nahwiha, dan merobek apa? Ini jaib. Tahu jaib? Mungkin antum pernah belajar bahasa Arab. Jaibun itu apa artinya? Yang pernah antum dengar? Jaibun apa? Hah? Kantong, ya. Ini jaib. Betul juga jaib. Tapi aslu jaib itu ini loh, daerah sini nih loh, daerah dada ini loh. Yang ada apanya? Apanya ini? Kancing bajunya, ini jaib. Syakul juyub. Kenapa orang itu kalau bersedih dengan kesedihan yang luar biasa, di puncak kesedihan biasanya yang dirobek itu daerah sini. Kenapa ikhwan? Hah? Enggak, sekarang enggak pakai ini kok, Ustaz, enggak pakai apa? Enggak pakai kancing baju, Ustaz. Pakai resleting enggak sekarang kok. Enggak perlu dirobek. Kenapa daerah sini ini yang paling mudah untuk dirobek ya ikhwan? Ya karena ini daerah yang amat sangat mudah untuk dirobek, tidak ada jahitannya, langsung aja ya kan? Nah, kebiasaan orang jahiliyah, dulu seperti itu, merobek bagian sini nih kalau sedih.
Orang yang sabar harus bisa menguasai anggota badannya dari berbuat seperti itu. Li'annahu yahtaju ilal quwwah wasyiddah. Ya kan? Tadi menahan diri dari banyak sedih, dan juga menahan anggota badan ini dari berbuat seperti itu tadi. Acak-acak rambut, cakar wajah, mukul-mukul, bahkan bentur-benturkan kepala ke dinding. Ini butuh kekuatan untuk menahannya. Arti sabar pertama menahan diri, ya kan? Yang kedua syiddah wal quwwah, keras dan kuat. Makanya harus ditahan benar-benar, butuh kekuatan ini mengendalikan anggota badan ini. Kama annahu yadhummul iman wal yakin wa yajma'uha ilaihi liyahsul sabr. Arti yang ketiga apa tadi? Mengumpulkan. Sabar artinya mengumpulkan. Apa maksudnya? Dengan kesabaran ini kita kumpulkan keimanan dan ketakwaan kita agar supaya datang kesabaran. Kita kumpulkan keimanan dan ketakwaan agar supaya kita bisa berbuat sabar. Wa wasabat ala ma qaddarallah. Dan kalau kita bersabar, maka kita akan teguh. Kita akan sabat, teguh, tegar, meskipun takdir berbicara lain. Maksudnya Allah mentakdirkan kepada kita dengan takdir yang buruk. Nasallahu salamul afiyah. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, itulah makna hakikat kesabaran yang sudah saya jelaskan tadi. Hubungannya seperti itu. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dengarkan, sabar ini berat memang, berat. Dan beliau mengatakan fi Madarijis Salikin, beliau mengatakan as-sabru sayyidul akhlaq. Sabar ini adalah penghulunya seluruh akhlak yang terpuji. Puncaknya adalah kesabaran. Sayyidul akhlaq, sayyidnya seluruh akhlak. Dan Syekhul Islam Taimiyah beliau mengatakan bisabri wal yakini tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan tergapai kepemimpinan dalam agama. Kepemimpinan dalam agama. Nah, sabar itu ada berapa macam ya ikhwan? Ada berapa macam? Ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru ala an ma'siyatillah ta'ala, bersabar tatkala kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita bersabar ketika ada dorongan nafsu kita untuk berbuat maksiat. Ketika ada kecenderungan untuk berbuat maksiat, butuh kesabaran, tahan diri, tahan, jangan dituruti hawa nafsu ini. Itu butuh kesabaran. Yang terakhir, as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada wasiat-wasiatnya para ulama salaf tentang masalah kesabaran, dan betapa butuhnya kita nasihat-nasihat seperti ini. Apalagi kita hidup di zaman yang seperti ini, Allah musta'an. Umar bin Khattab beliau mengatakan, wajadna khaira aishina bis sabri. Umar bin Khattab mengatakan dalam riwayat yang sahih,
kami dapati sesuatu yang paling indah dalam kehidupan ini tatkala kami hidup berbarengan dengan kesabaran. Sesuatu yang paling indah yang pernah kami jumpai dalam kehidupan ini tatkala kita hidup di dunia ini bermodalkan dengan apa? Kesabaran. Apa saja? Beliau juga mengatakan as-sabru milakul iman. Kesabaran ini penguasa dari keimanan, maksudnya sayyidnya, penghulunya keimanan, penguasa keimanan, inti keimanan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran ini posisinya dari keimanan. Kesabaran ini posisi dia dari keimanan seperti posisi kepala kita dari apa? Badan kita. Seperti posisi kepala ini bagi jasad ini. Wala jasada liman la ra'salah. Tidak dianggap orang itu hidup jasadnya kalau enggak ada apanya? Kepalanya. Wala imana liman la sabralah. Maka tidak dianggap orang itu beriman kalau tidak memiliki apa? Kesabaran, kata Ali bin Abi Thalib. Dan beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, ini wasiatnya Abdullah bin Mas'ud tentang kesabaran. As-sabru nisful iman. Kesabaran itu separuh dari keimanan. Jadi kalau ini ada keimanan, separuhnya ini kesabaran. Yang separuhnya lagi ini dibagi seluruh amal soleh yang lainnya. Separuhnya keimanan. Separuh dari keimanan adalah kesabaran. Allahu Akbar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan afdalul uddati sabru ala shiddah. Afdalul uddati as-sabru ala shiddah. Seutama-utama bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala bersabar di waktu syiddah, di waktu musibah mengenai kita. Abu Darda radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, durwatul imani as-sabru lil hukmi war ridha bil qadari. Puncaknya keimanan itu bersabar dalam menjalankan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menjalankan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha terhadap takdir-takdir yang buruk yang Allah takdirkan kepada kita. Ridha. Para ulama mengatakan, wallahu taala a'lam, apabila kita terkena musibah wajib kita bersabar, wajib hukumnya. Kok kita tinggalkan kita berdosa. Tapi sunnah hukumnya kita ridha. Sunnah hukumnya kita ridha. Dan ridha ini tingkatannya lebih tinggi daripada apa? Kesabaran. Dan berat dapat cobaan ridha. Masya Allah, ini luar biasa. Ini sebagian mengatakan yang wajib adalah sabar, adapun ridha ini adalah tambahan. Nah, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Antum tahu siapa Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu? Ya ikhwan, isya'nya jam berapa ikhwan? Isya'nya jam berapa? 4 menit lagi. Khalid bin Walid ini sahabat yang jarang bicara ini. Sedikit sekali riwayat hadis dari beliau radhiyallahu taala. Memang enggak banyak bicara beliau radhiyallahu taala anhu semenjak beliau masuk Islam. Faknya apa? Faknya kekhususan yang dimiliki Khalid ini apa?
Ikhwan, anak tanya dijawab. Hah? Strategi perang. Jihad fisabilillah. Khalid ini kalau naik kuda nggak pakai reins, nggak pegangan reins. Kalau naik kuda nggak pakai reins, lepas tuh reinsnya, nggak pakai. Mengendalikan kuda pakai kaki, bayangin. Karena kedua tangannya pakai pedang semuanya. Bayangin ini Khalid bin Walid. Sebutkan di dalam riwayat tuh. Jago kok dalam masalah jihad, tidak usah ragu sudah. Tidak pernah ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kaum muslimin kalah, belum pernah. Sampai-sampai Umar bin Khattab mencopot Khalid karena Khalid ini mulai menimbulkan fitnah bagi kaum muslimin yang lain. Takutnya nanti hulu kepada Khalid, dicopot akhirnya. Pada zamannya Khalid bin Walid, beliau mengatakan nasihatnya tentang kesabaran. Ya ahlul Islam, inna sabra izzun. Wahai ahli Islam, wahai kaum muslimin, kesabaran itu adalah kemuliaan. Wa innal fashala ajzun. Dan tidak tabah itu sebuah kelemahan dan kekalahan. Tidak tabah alias tidak sabar, ini adalah sebuah kelemahan dan kekalahan. Wa innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Kita lanjutkan insyaallah habis Isya, sebentar habis itu tanya jawab biidznillah taala. Tafadhal.
mendapatkan kesempurnaan dalam keimanan. Yang pertama tadi apa? Mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini buah-buah kesabaran. Yang kedua, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesempurnaan dalam keimanan. Yang keempat, as-sayr fi tariqin nasri 'alal a'da. Kemenangan dari musuh-musuh kita akan kita dapatkan dengan kesabaran. Yang keempat, yang kelima, wa afdalu tariq wa 'adamu wasilatin li husulil insani 'ala hajati wa tahqiqi matlabihi. Sarana yang paling utama untuk mendapatkan segala apa yang kita inginkan. Sarana yang paling tepat untuk meraih segala apa yang kita inginkan. Antum punya cita-cita, antum punya harapan dalam hidup ini, raihlah, tujulah, usahakan antum dapatkan itu dibarengi dengan kesabaran. As-sadis, yang keenam, dukhul fi ma'iyatillahi ta'ala lis-sabirin. Mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan posisi khusus di sisi Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama. Kebersamaan ini, kebersamaan yang khusus yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Yang terakhir, yang ketujuh, rahmatullahi lis-sabirin wa ihsanuhu ilaihim bidukhulihim fi qawli subhanahu wa ta'ala ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam surat apa ini? Surat Al-Baqarah, setelah Allah menyebutkan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar, salah satu cirinya orang yang bersabar kalau kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia mengucapkan seperti itu. Apa pahala yang dia dapatkan? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka puji-pujian dari Allah. Allah memuji hambanya setinggi-tingginya, dan bagi mereka adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Otomatis kalau kita mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah, jannah balasannya terakhir bagi orang-orang yang bersabar. Ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk ya ikhwan, ini paling mahal ini di dunia ini. Mendapatkan petunjuk di dunia ini mahal harganya. Gak semua orang mendapatkan. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, dikatakan akhir zaman ini, kita hidup di akhir zaman. Ya Allah ya ikhwan. Dan anak banyak panjang lebar membahas kesabaran. Kita di masa seperti ini, musibah menimpa dunia, ditambah kita dihadapkan dengan problematika kehidupan, bahkan problematika politik, huru hara politik di negeri kita. Banyak orang sudah nggak punya kesabaran. Ahli sunnah orang yang paling masya Allah, alhamdulillah, orang yang sangat berhati-hati dalam bertindak dan mengambil kesimpulan dan bersikap, itu ahli sunnah, tidak tergesa-gesa. Ketika anak di zaman-zaman seperti ini, senantiasa anak ingat hadis demi hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang fitnah akhir zaman. Di antaranya hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, pernah beliau mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yaqul lil ansar, beliau kumpulkan orang-orang ansar, khusus orang ansar saja, nggak ada satupun muhajirin, dikumpulkan secara khusus. Kemudian beliau berwasiat kepada orang-orang ansar dengan wasiat yang khusus. Wallahi innakum satalqawna ba'di asaratan. Wahai orang-orang ansar, ini cintanya beliau kepada orang-orang ansar luar biasa. Anak kalau membaca hadis ini, subhanallah, sedih anak. Seolah-olah Rasulullah SAW tahu kondisi kita sekarang ini. Beliau memberikan wasiat kepada orang Ansar, wahai orang Ansar, kalian nanti setelah peninggalanku,
setelah aku meninggal, setelah aku pergi, setelah aku mati, kalian akan menjumpai banyak egoisme, orang-orang yang ego, mementingkan urusan pribadinya daripada rakyatnya, mementingkan urusan golongannya daripada orang banyak. Kalian akan menjumpai orang-orang seperti ini setelah aku meninggal, kata Rasulullah SAW. Para sahabat Ansor ini, dengan kelemah lembutan mereka, orang Ansor mencintai orang Ansor, tanda-tanda keimanan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, mada ta'muruna in wajadna dzalika? Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah kalau kami benar menjumpai seperti itu, orang-orang seperti itu, pemimpin-pemimpin seperti itu? Apa nasihatnya Rasulullah SAW? Apa wasiatnya ya ikhwan? Apa wasiatnya? Keluar kalian dari rumah-rumah kalian, berontak, angkat senjata, begitu. Isbiru hatta talqawni 'indal haud. Isbiru, seolah-olah beliau benar-benar tahu kondisi kita di akhir zaman ini. Sabarlah kalian, sabar, tahan diri, tahan jiwa kamu dari banyak keluh kesah, lisan kamu dari mencela, tangan kamu dari bersikap usil. Sabar sampai engkau berjumpa aku nanti di hari kiamat di telagaku. Subhanallah. Sabar ya ikhwan, sabar ya ikhwan. Ini bukan sebuah kelemahan atau kekalahan, tidak. Ini wasiatnya Rasulullah SAW yang tidak pernah bicara dengan hawa nafsu. Ternyata ini gak cuma hadis ini saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh para ulama hadis dengan sanad yang sahih. Di antaranya Syekh Shu'aib Al-Arnaud, beliau mensahihkan riwayat ini. Anas bin Malik, beliau banyak didatangi oleh para tabi'in, mengeluhkan sekeluh-keluhnya sikap Hajjaj bin Yusuf, mengeluhkan perilaku kurang ajarnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur mana ini? Baghdad pada waktu itu, yang banyak membunuh para sahabat, bahkan sahabat ada yang dibunuh, yang banyak membunuh para tabi'in dan ulamanya tabi'in. Kurang ajarnya luar biasa, kezalimannya enggak main-main, kezalimannya enggak setengah-setengah. Hajjaj bin Yusuf banyak datang pada sahabat Anas bin Malik, dan Anas bin Malik dia dah tua pada waktu itu. Dan Anas bin Malik ya ikhwan umurnya hampir 100 tahun ya ikhwan, bahkan lebih mungkin 100 tahun, dipanjangkan umurnya sehingga ketemu kondisi seperti ini. Mengeluhkan tentang Hajjaj. Apa pesan beliau? Satu kata tok yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang benar-benar memahami wasiatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menemani baginda Mustafa, yang sehari-hari hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu akhdumu Rasulullah SAW 10 sinin. 10 tahun aku mendampingi Rasulullah SAW di rumahnya. Kebutuhannya aku cukupi, kebutuhannya sehari-hari aku bantu dan aku cukupi. Dari jadi pengabdinya, abdi dalamnya Rasulullah SAW. Berapa tahun? 10 tahun Anas bin Malik mengabdikan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, isbiru, sabar. Sabar, itu aja. Isbiru, fa innahu la ya'ti zamanun walladhi ba'dahu illa wa syarrun minhu hatta talqawna rabbakum. Karena sesungguhnya tidak ada suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Besok itu kondisinya lebih buruk daripada hari ini. Sabar, tahan diri, lidah ini loh dicegah, lidah ini dijaga, sumber petaka ini ikhwan. Tahan
Jangan ini, hati-hati antum ketika mendapatkan chat, ketika menemukan berita di media sosial, jangan mudah-mudah nge-share. Kok ini bisa jadi sumber fitnah dan Allah akan menyeret antum ke neraka jahanam gara-gara itu. Hati-hati ya ikhwan. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini Allah musta'an. Lisan kita jaga. Hati, nafsu kita, jiwa kita juga kita jaga. Anggota badan kita juga jaga, jangan sampai merusak. Dan Anda mungkin sudah tahu ini lagi viral sekarang. Perusakan di Jakarta kondisi seperti itulah. Wala quwata illa billah. Kondisi yang masih sangat mencekam dalam masalah COVID-19 ini. Tambah lagi huru-hara demo sekarang ini. Isbiru. Dan ini riwayatnya Bukhari. Wasiatnya Anas bin Malik. Ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan Anas bin Malik ketika ditanya, sami'tu dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar seperti ini, maksudnya kata-kata yang aku sampaikan kepada kalian ini semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah aku dengar. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya ana minta maaf, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Satu atau dua saja. Langsung bertanya, enggak usah ditulis. Fadhal. Nah, hitung pakai detik, kok enggak ada yang tanya, kita tutup. Alhamdulillah, kelihatannya tidak ada yang bertanya ini. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama antum siapa? Haji. Fadhal. Barakallahu fiik. Naam. Naam. Ikhtiar maksudnya apa ini? Berusaha untuk sabar. Ya, ana udah sampaikan ke panitia sebenarnya. Panitia ini takmirnya, coba angkat tangan, ana pengen tahu takmir masjid bakti. Ana pengen tahu. 1, 2, pakai tangan kanan Pak. Ah ya. 2. Cuma 2 aja ini takmirnya. 3. Oh, Masya Allah, nggak kelihatan. Nah, berikan masukan. Bagusnya di sini dikasih apa? Akrilik lah, atau akrilik yang jernih itu. Sehingga saya juga bisa nyaman. Karena menyampaikan dengan tertutup seperti ini berat. Nah, sampai sesak nafas saya ini. Berat. Jadi kita jika nyaman, ya usaha ini, ikhtiar, bentuk dari usaha. Pakai masker juga bentuk dari usaha. Bahkan ini sudah menjadi kewajiban. Nah, bagusnya di sini seperti di masjid yang lainnya yang sudah mulai kajian offline. Ini bagus, perlu ditiru dan semoga bermanfaat. Adapun apa yang antum tanyakan, akhi Aji, barakallahu fik. Memang ada manusia-manusia yang Allah ciptakan dan Allah berikan watak kepadanya, watak yang baik, kepribadian yang baik. Semenjak lahir memang Allah selipkan itu watak itu. Di antaranya watak orangnya sabar, watak sabar. Maksudnya tabiat, watak ini tabiat sabar. Ada orang yang modelnya Masya Allah ya nih, suf, kalem, sejuk, penyabar. Ada memang seperti itu bawaannya. Sahih nggak ikhwan?
Dan hendaknya orang seperti ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak susah dia untuk mengendalikan dirinya. Ada watak-watak atau tabiat-tabiat alias seperti ini, di antara sifat-sifat sabar seperti ini yang antum maksudkan, memang dengan ada perlu diusahakan. Antum pengen jadi orang sabar enggak? Anak tanya sama antum. Enggak pengen jadi orang sabar ya? Pengennya temperamen gitu. Pengen tentunya. Tapi bawaannya itu kita itu kasar gitu. Mudah tersulut, mudah terpancing, mudah terpicu, sumbu pendek. Gimana caranya seperti ini? Ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, as-sabru bitasabbur. Namanya pengen jadi orang yang sabar, harus latihan jadi orang yang sabar. Diusahakan, diupayakan, berusaha. Di antaranya bentuk usaha, berdoa kepada Allah. Allahumma hdini li ahsanil a'mal, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsannya illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Ini doa untuk memohon kepada Allah agar supaya dikaruniai akhlak yang mulia, di antaranya kesabaran. Ya Allah, aku mohon kepadamu, anugerahilah kepadaku, tunjukilah kepadaku akhlak yang mulia. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadaku untuk bisa meraih akhlak tersebut kecuali hanya Engkau. Dan jauhkanlah dariku akhlak-akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak yang buruk. Di antaranya kurang tabah, kurang sabar, mudah marah. Tidak ada yang bisa menghilangkan itu dariku, menjauhkan itu dariku kecuali hanya Engkau. Berdoa. Di antara bentuk usaha agar jadi orang yang sabar, berteman dengan orang-orang yang sabar, yang kalem, yang tahu suf ya, lembut. Kenapa? Karena as-sahib, tahu sahib. Sahib itu teman. Sahib bahasa Arabnya sahibun. Sahib itu sahib pakai sin. Kalau sahib pakai sod. Sahib. Sahib. Teman itu menarik. Sahabtu al-fulus minal masraf. Aku lagi ngambil fulus dari ATM. Narik maksudnya. Teman itu narik. Jadi kalau antum temannya sama orang-orang yang Masya Allah sumbu-sumbu pendek, ya antum insya Allah juga ikut-ikutan. Tidak jauh beda. Ini serius loh ikhwan. Ini bentuk dari usaha. Terus diantaranya bentuk usaha kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah. Kalau mau terpancing, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu dari setan. Di antara bentuk usaha agar bisa kita ini bisa mengendalikan nafsu marah kita, ingat pahala yang disiapkan bagi orang-orang yang sabar yang kita sebutkan tadi. Ingat hadis Rasulullah SAW. Laisa syadidu bisur'ah atau bisur'ah. Bukannya orang yang kuat dan ganas itu orang yang senantiasa menang dalam sparring. Tidak. Innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang dikatakan kuat itu, yang handal itu, yang gentle itu orang yang bisa menguasakan namanya nafsu marahnya. Ingat hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang bisa menguasai nafsu marahnya, bisa menahannya, bisa menguasai nafsu marahnya, wa huwa qadirun ayunafidhahu, padahal dia sebenarnya bisa untuk meledakkan marahnya, itu bisa, tapi dia tahan itu dan dia mampu menahannya, khayyarahullah subhanahu wa ta'ala minal huril aini masya. Nanti dia dipanggil oleh Allah di padang mahsyar.
di hadapan ala ru'usil khalaik, di hadapan manusia, jutaan manusia, dipanggil secara khusus. Maju ke depan fulan. Kemudian ditawari oleh Allah, ini para bidadari, silahkan kamu pilih mana yang kamu sukai. Subhanallah. Da'ahu Allah baina ru'usil khalaik thumma khayyarahu minal huril 'aini ma syaa. Disuruh milih mana yang kamu sukai. Enggak ya Allah, aku pilih semuanya aja. Ya silahkan semuanya. Suruh milih sama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Banyak masalah marah ini, banyak hadis-hadis. La taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ada yang minta nasihat kepada Rasulullah, dibilang la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan ini memang PR besar buat kita, perkara ini. PR besar buat kita semuanya, buat anak juga. Dan yang terakhir, ikhwah, anak nasihatkan yang merasa dirinya itu temperamen. Tidak usah disebutkan, tidak usah tak suruh daftar di situ. Yang temperamen tolong tulis di situ, tidak perlu anak. Yang temperamen tolong dijadwal, nggak perlu. Tahu diri ya. Yang merasa dirinya temperamen, kurang bisa menguasai dirinya, anak anjurkan untuk sering-sering olahraga. Apa ini? Memanah. Bukan softgun loh ya. Bukan AK-47, enggak. SS1. Oh, sekarang enggak pakai SS1, SS2, senjata serbuk 2. Enggak. Mana? Dan ini pengaruhnya ternyata luar biasa terhadap psikis, terutama dalam mengendalikan apa? Marah. Enggak usah banyak-banyak, sehari 100 kali mana sehari. Ada tempat, ada di sini ada, dekat bakti sini ada. Di lapangan mana katanya sini latihannya ikhwah. Anak anjurkan mana. Dan tidak pembahasannya masalah seperti ini, tapi ini yang terakhir. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allah hifadzukum jami'an. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.